gedenya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana ngambek memberi gagas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ala lisani nabiyil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala al-ulama al-ihtifalu bi maulidi syarif la yahtaju ila dalilin sahih walakin yahtaju ila qalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, kesepuhan kita, sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Anin. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa istiqomah dalam membimbing kita ke jalan yang benar dan lurus khusus di Cimatis ini. Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasan, Bapak Ustadz Saen Sasmita, Bapak Ustadz Muhammad Warta, Bapak Ustadz Muhammad Ridwan, Bapak Ustadz Muhammad Haris, Bapak Ustadz Muhammad Alwi, dan khususan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mian Suhendar. Yang sama-sama kita hormati para aparatur pemerintah, khusus Ketua LPM kita Bapak Muhammad Wardi, Bapak Muhammad Suryadi selaku Ketua RW 07, Bapak Muhammad RW Hasan Basri, pakai Muhammad tuh Pak? Tentunya Bapak RW Hasan Basri selaku Ketua RW 08, khusus Bimas Pol kita Bribka Bapak Dery, dan juga tak lupa para jamaah dan juga pengurus ranting Nahdlatul Ulama dan juga pengurus Ansor Jatikarya yang alhamdulillah pada kesempatan ini hadir, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus juga Bu yang saya hormati penggemar saya, ibu-ibu setiap hari Kamis pada asar, berarti penggemar saya ini, yang senantiasa Allah muliakan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat,
diberikan rezeki yang banyak dan halal, dikabulkan segala cita-citanya baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cak ibu-ibu teh si ustaz ceramah teh loba amat sambutanna ngahajabu supaya teh ieu ceramah di para kiai kabeh, di para guru sesepuh kabeh ieu tukangan sim abdi. Ya punya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita semua bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang mulia dalam kerangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bu, kumpulnya kita di sini Pak senantiasa Allah catat sebagai amal hasanah dan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua kelak ketika amal kita akan diperiksa, amal kita akan dihisab, pada kesempatan itu kita semua mendapatkan syafaat dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bu, Pak, jikalau kita ini mengandalkan seluruh amal ibadah kita, salat kita kah, puasa kita kah, haji kita kah, umroh kita kah, dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya, kalau ditukarkan dengan surganya Allah, rasa-rasanya berat. Benar tak Bu? Benar tak? Karena kita tahu banyak sekali cacat dan celah ibadah yang kita kerjakan dalam kegiatan dan juga keseharian kita. Oleh karena itu kita berharap nanti di yaumil qiyamah ketika amal kita akan diperiksa, kita semua pada kesempatan itu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 10 menit Pak Maganing diberi waktu 20 menit, tinggal 10 menit. Nah kan cara makdirmanya. Jadi mukodimah 10 menit, cara mak 10 menit, tema 5 menit, tutup doa 5 menit. Entah ngan rada ngagipur gitu urusana panitiana babaturan kabeh buah-buah kaleng-kaleng ibaratnya ngagipur berarti maman. Wah tapi mau insyaallah ayo para sepuh itu kan tenang baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita berada di bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, bulan agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, bulan suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, yakni bulan Rabiul Awal atau biasa kita sebut dengan bulan Maulid. Di mana pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini Allah menganugerahkannya dengan berbagai macam keistimewaan. Allah menganugerahkannya dengan berbagai macam keagungan. Allah
menganugerahkannya dengan berbagai macam kemuliaan. Di antara kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang ada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid ini adalah dilahirkannya junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang agung, makhluk yang mulia. Pantaslah ketika kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umatnya patut bergembira, bersukacita dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang Bu, Pak, pertanyaannya untuk kita adalah apa itu maulid? Bahasa Inggrisna naon ari ngaran maulid. Apa itu maulid? Kalau kata santri, apa itu takrif maulid? Kalau kata mahasiswa, apa itu definisi dari maulid? Yang pertama, apa itu maulid? Yang kedua, apa hukum dari merayakan maulid? Yang ketiga, apakah mendapatkan pahala atau tidak ketika kita merayakan maulid? Yang terakhir, apa hikmah dari peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pertanyaan, Pak. Bu, ada beberapa pertanyaan? Yang bisa jawab nanti panitia kasih hadiah kipas angin, ngambilnya diterangkan. Ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas dan kita kaji pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa kita bawa balik dan kita pahami dan kita cerna sehingga kita yakin dan juga lebih mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan merayakan maulidnya dan lebih cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu maulid? Apa hukum maulid? Apakah mendapatkan pahala atau tidak? Apa hikmah dari peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Samemeh diteruskan, lanjutkan Bu. Geus tinggal 5 menit deh. Lanjutkan Pak. Ceramah Pak, lamun cak jamaah lanjut, gas full. Lanjut, lamun cenah lanjut kurang gesan. Kita ceramah eunah. Ngabunya. Jadi lamun ke ceramah aya benerna datangna ti Gusti Allah, lamun aya salahna salahkeun panitia. Ulah simpan di secara mas capek disalahkan keneh bahaya atuh panitia salahkeun. Ada 4 pertanyaan yang kita kaji pada kesempatan ini. Yang pertama, apa itu maulid? Apa itu hukum maulid? Apa mendapatkan pahala atau tidak? Apakah hikmah dari maulid? Jawabannya termaktub di dalam kitab I'anatul Talibin. Terus diaji can di dieu. Berarti can. Dalam kitab I'anatul Talibin, punten ya Ibu Guru, punten ya Ibu Guru. Dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 363. Hebat amat cenah ngajina di dieu mah. Ngaji nanti di Al-Hidayah mah malam Sabtu Bidayatul Hidayah Ustaz Sawo babna geus teu beukian kana dunia. Luar biasa. Fikih, tauhid jeung sagebina. Bari mamawa kitab di imah. Dibaca itu kita di imah teh ngan di bawah. Lamun ditanya ngaji geus beak berah geus sampai mana di Masjid Al-Hidayah? Jawabannya pinter. Geus beak 10 kitab. Serem.
Ya. Ngaji itu sampai mana? Geus peak 10 kitab. Gagal. Jawabannya dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 3 halaman 363. Ini kitab dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Abi Bakar Usman bin Muhammad Soto Al-Dimyati Al-Bakri. Di ana jilid 3 halaman 363. Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 363 karangan Syekh Said Bakri As-Sato yang terkenal itu, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan annahu su'ila an amalil maulidi fi syahri Rabi'il Awal hal huwa mahmudun aw madmumun hal yusabu fa'iluhu aula. Wal jawabu indi inna aslal maulid alladhi huwa istima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil ahbaril waridi fi mabda'i amri nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati summa yamudu lahu simatu yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik alladhi yuthabu lima fihi min ta'zimi qadri nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa izharil farhi wal ibtishari bi maulidihi syarif. Apa itu, Bu? Oh, apa itu? Pak, apa itu? Lamun hafal geusah ngajina, lamun teu hafal lek diterangkeun. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 363 mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ijtima'un nasi, berkumpulnya manusia. Saya mau tanya, yang kumpul di sini manusia apa bukan? Oh, yang kumpul di sini manusia apa bukan? Manusia. Maka berarti syarat pertama dari peringatan Maulid adalah kata Imam Jalaluddin As-Suyuti istima'un nasi, berkumpulnya manusia. Dan sekarang kita berkumpul. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakannya Al-Qur'an dari surah oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Aib Syarifuddin, dibacakan Al-Qur'an. Yang ketiga, wa riwayatil ahbaril waridi fi mabda'i amri nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibacakan riwayat kisah-kisah dari junjungan kita kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah dibaca, dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Warta dengan kitab Maulid At-Tiba. Berarti sudah 3, istima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridi fi mabda'i amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidih minal ayat, dan dibacakan ayat berkenaan dengan junjungan kita kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Summa yaqutu lahu simatu yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Terus bubar, makan sekedarnya terus bubar, tidak lebih dan tidak kurang. Itu adalah peringatan Maulid. Jadi Maulid dikata Imam Jalaluddin As-Suyuti begitu, kumpulnya manusia, dibacakannya Al-Quran, dibacakannya Syurah Nabawiyah dengan pembacaan Maulid At-Tiba, dan makan bubar, tidak lebih dan tidak kurang. Itu adalah yang namanya Maulid. Lalu yang kedua, apa itu hukum dari Maulid, memperingati Maulid? Jawabannya adalah minal bida'il hasanah,
itu termasuk bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu terbagi kepada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan pada kesempatan malam ini di Masjid Al-Hidayah, menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini termasuk bid'ah hasanah. Jadi hukumnya adalah bid'ah hasanah. Terus apa lagi? Apakah mendapatkan pahala atau tidak dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau katakan, alladzi yutabu lima fihi min ta'zimi qadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibhal farhi wal ibtishari bi maulidihi syarif. Mendapatkan pahala karena apa? Karena kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasa gembira dan sukacita dengan kelahirannya junjungan kita Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita yakin bahwa perbuatan yang kita lakukan ini adalah benar dan sesuai dengan syariat agama dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaharti itu Pak, kaharti itu Bu. Teruskan apa ente? Ayo ngaji mah beda Pak. Lamun roda nyampe jam 5 pulang, ngaji mah setengah jam. Terus oya ya sampean geus ka mana buat yungna. Ya punya yang deren geus ka mana mah ka mana. Pikiran geus kacau lamun ngaji tapi ronda jam 5 siang. Nah itu maka ngaji mah ulah digaliati sakedeul asa aya naon, aya manfaatna. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah apa hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengenal lagi, lebih dekat bagaimana junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari gambaran rupanya, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi kehidupannya, baik dari segi apapun, kita lebih dekat mengetahui junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab-kitab Maulid dan hadis-hadis dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang sangat cinta kepada umatnya, yang sangat cinta kepada kita semua selaku umatnya. Cintanya Rasulullah bukan hanya di dunia saja, tetapi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di akhirat. Kita lihat dalam keterangan dijelaskan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, maka yang diingat bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ibunya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan tetangganya, tetapi yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yakni kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Begitu dahsyatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan akhirat Pak, orang yang paling sibuk nanti di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah paling sibuk mencari umatnya. Jangan-jangan umatku masuk neraka, jangan-jangan umatku nanti dihisab, hisabannya berat begini, jangan-jangan umatku sedang menunggu akan syafaatku. Orang yang paling sibuk nanti di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bagaimana dahsyat dan agungnya, tingginya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Sekarang pertanyaan kedua adalah, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana cinta kita kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya ada di hati kita. Jawabannya ada di kalbu kita masing-masing. Tetapi sebagai pedoman untuk kita adalah, di antara ciri-ciri tanda orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama, orang yang cinta kepada Rasul adalah dia senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasul dia jalankan, dan apa yang dilarang oleh Rasul dia tinggalkan. Ini tanda orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Rasul dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mempelajari hadis-hadis dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipelajari, dikaji, dipahami dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-harinya. Maka orang yang cinta kepada Rasul selalu mengkaji hadis Rasul, maknanya adalah orang itu cinta kepada pengajian, cinta akan thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi adalah yang dipardukan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Alhamdulillah, hadirin di Al-Hidayah kalau malam Sabtu membludak jamaahnya sampai keluar. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi pengajiannya luar biasa. Ini menandakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cinta kepada Rasul berarti rajin ngaji, rajin berthalabul ilmi. Saya mau tanya, Bu, Pak, kalau mencari ilmu itu sampai pintar, sampai meninggal? Hah? Sampai meninggal. Berarti ketika kita sudah pintar dengan satu pan ilmu, maka terus harus mengkaji lagi sehingga kita lebih paham. Jangan bilang begini, urang mah sebetulnya mah hayang ngaji teh nganti kaburu. Masya Allah, kita omongan alabatan di jenderal. Urang teh hayang ngaji teh nganti kaboro waktuna, berarti sibuk kaji jenderal GL. Nah, harus penuhi majlis-majlis salam. Mumpung ustazna dirdaekeun ngajar keneh. Mumpung ustazna can boga mobil. Mumpung ustazna rek
rekeningna can loba. Jajar Ustaz geus boga mobil BMW, rekeningna miliaran. Sorry ya. Mumpung kenehnya Ustaz can saripu jadwal ieu jadwal itu, mumpung Ustazna keur jonjon keneh cari ilmu, penuhi semua majlis-majlis taklim sehingga merata ilmu pengetahuan, bukan satu titik saja tetapi seluruh cimatis itu paham akan syariat agama. Jadi yang kedua, orang yang cinta kepada Rasul adalah orang yang senantiasa mengkaji, memahami dan menjalankan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa ini Bu? Oh jam berapa? Ya 9:30. Makanya aya 5 gene. Terangkeun teu Pak RT. Amin. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu meneladani apa yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah suri tauladan yang paling purna. Suri tauladan yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kondisi, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, Rasul sudah menjadi contoh yang paling purna. Kita jadi pejabat, Rasulullah juga pejabat. Kita jadi pedagang, Rasul ekspor impor, bukan dagang biasa. Rasul ekspor impor dari Hijaz Mekah sampai negeri Syam, ekspor impor. Kita sebagai kepala rumah tangga, Rasul kepala rumah tangga. Kita sebagai tokoh, Rasul adalah tokoh. Kita sebagai dai, ustaz, kiai, Rasul dan Nabi yang diemban, diamanatkan, diwahyukan oleh Allah untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kondisi kita sudah ada contohnya di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih akhlak yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya lagi, kenapa kita selalu mengkaji agar sirah nabawiyah, mengkaji, mendengarkan ceramah-ceramah, maulid dan yang lainnya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita belum mampu mencontoh Rasulullah? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini sambungan ayat dari surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum rasul fi uswatin hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mampu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi apapun Rasulullah, liman kana yarjullah, orang yang senantiasa berharap hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah hanya berharap ridho Allah, berarti dia akan mampu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngajar, ceramah karena Allah, hadir maulid karena Allah, salat 5 waktu, ibadah pun karena Allah, sedekah karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah, umrah karena Allah, bahkan ceramah setiap hari Jumat, khutbah karena Allah, bukan karena yang lain. Maka jika sudah karena Allah, maka dia akan mampu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang mampu mencontoh Rasulullah adalah wal yaumal akhir. Kehidupannya, tujuannya adalah untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia sebentar. Nanti habis di dunia kita akan pindah lagi ke alam barzah. Habis di alam barzah nanti pindah di alam akhirat, kumpul di padang mahsyar, terus kita dihisab. Kalau berat kanan surga, berat kiri neraka. Sebentar di dunia itu, sebentar. Ya,
tidak akan lama kehidupan dunia ini, hanya sebentar. Orang yang akan mampu mencontoh Rasul adalah orang yang tujuannya kehidupan dunia, apapun yang dikerjakannya adalah untuk negeri akhirat. Yang ketiga, orang yang akan mampu mencontoh Rasul adalah wa dzakarallaha katsiran, selalu banyak zikir kepada Allah dalam setiap waktunya, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kesempatannya. Saya mau tanya kepada para jamaah, Pak, Bu, sehari semalam berapa ribu baca sholawat? Bu, berapa ribu baca sholawat? Baca tahmid berapa ribu? Baca tasbih berapa ribu? Baca tahlil berapa ribu? Jadi ketika kita sudah mampu memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap waktu kita, insya Allah kita akan mampu mencontoh apa yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten pengguru, sekedar hanya motivasi pun guru di Bogor. Syekh Al-Kiram Bapak Kiai Haji Abdul Matin Hatta, beliau itu pernah cerita kepada murid-muridnya ketika membaca sholawat nariyah 4.444. Seberapa? 4.444. Masuk pada asar ke kamar dalam keadaan berwudu sudah rapi. Keluar beres kurang lebih jam 8 pagi, diselang cuman sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kayak orang gitu mual. Boro-boro orang namanya. Boro-boronya salam Jumat terus tinggal 5-an. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 35-an. Sim Abdi, Abah Haji, Ustaz Awi, Ustaz Mian, Ustaz Ridwan, Ustaz Saen, Ustaz Haji Nasan. Tinggal segitu. Nu lainnya kemana? Oh, pasti banyak aktivitas ternyata eta ge ibadah ge. Jadi orang yang senantiasa bisa mencontoh Rasul adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Para jamaah rahimakumullah, yang terakhir orang yang cinta mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia senantiasa mengajak orang lain. Di samping banyak sholawat, mengajak orang lain untuk mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menjadi pelopor bagi masyarakat, bagi umat untuk lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah maulid. Maulid ini tanda cinta kita kepada Rasulullah. Maka orang yang senantiasa mengajak, yuk maulid di Masjid Al-Hidayah, yuk kita patungan maulid di Masjid Al-Hidayah, yuk kita ramaikan masjid, musola, majlis taklim untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jikalau maulid di masjid, orang bawa ayam ke masjid bekakak, kita bawa apa Pak? Bu? Kambing. Orang bawa kambing untuk maulid, kita bawa apa? Sapi. Pak RT Maman mawa embe, Pak RT Madi mawa sapi, Pak RW nak mawa onta. Itu orang lain 100.000,
Kita 200.000, orang lain 200.000, kita 1 juta. Urusan ikhlas mah di hati masing-masing. Definisi ikhlas mah yang penting zuhirnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada perkataan maulidi, amali di masjid maulid, majlis maulid, di maulid, musola maulid. Jangan ada perkataan situ di sini. Berarti kalau begitu kurang cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang cinta kepada Rasul selalu mengajak orang lain untuk mahabbah kepada Rasul. Di antaranya, yuk kita ramaikan, kita adakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat full. Al Habib Umar bin Muhammad bin Al-Abbas. Ini bukan rahasia umum. Ketika Maulid 1.500 ekor kambing disembelih. Bayangkan Pak, berapa duit? Duit dari mana? Pribadi. Itu. Jadi ketika untuk Rasul gak usah pakai kata-kata lagi. Udah. Kalau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka haruslah kita senantiasa mendahulukan Rasul ketimbang kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman di antara kalian, salah satu kalian, ketika aku tidak dicintai lebih ketimbang anak-anakmu, ketimbang bapak orang tuamu, dan ketimbang manusia yang lain. Tidak sempurna. Orang yang mengakhirkan cintanya kepada Rasul, mendahulukan cintanya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pun diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ada berkahnya, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun aya salahna, salah usaha panitia, terus capek-capek cara mah disalahkan banyak panitia salahkan. Para jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala perkataan dan juga ucapan saya yang kurang berkenan di hati para jamaah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.